Oke, aku lanjut lagi. Tadi udah bahas definisi, udah, vektor geometris, operasi penjumlahan pengurangan vektor udah, vektor posisi udah, syarat vektor segaris sama tegak lurus udah. Terus sudut dua vektor sudah ya tadi. Oh ya, tinggal pembagian dua vektor, operasi skalar. Oke. Kita lanjut lagi. Pembagian dua vektor. Nah, pembagian dua vektor ini ada dua. Ada dua ya. Ada membagi di dalam, ada lagi namanya membagi di luar. Maksudnya membagi dalam sama luar gimana? Itu maksudnya gini, misal ada dua vektor. Vektornya itu gini. Nah, ada dua vektor. Satunya warna merah aja. Nah, vektor yang ungu ini sama vektor yang merah dibagi di dalam itu yang pink ini. Yang pink ini membagi di dalam. Kalau membagi di luar, itu yang ini. Ini aku hapus aja deh. Warnanya aku ganti jadi pink. Di dalam. Nah, jadi yang pink ini membagi vektor yang merah sama yang ungu di dalam, tapi yang coklat ini membagi vektor yang merah sama yang ungu di luar. Maksudnya gimana? Kan merah sama ungunya gini ya. Merah sama ungunya gini. Di sini. Gambarnya kayak gini. Nah, kalau pinknya ini bagi di tengah-tengah, di dalam wilayah merah sama ungu ini gitu. Nah, sedangkan yang coklat ini baginya di luar dari wilayah merah sama yang ungu. Makanya disebutnya membagi di luar. Gitu ya. Kalau terus ada garis. Ini garis lurus. Hitam aja. Harusnya hasilnya satu garis ya. Nah, gini, kalau misalnya panjang dari yang ini ke sini itu M. Sebenarnya bisa berapa? Terus langsung panjang yang dari ungu ke pink ini N. Ya kan? Terus panjang dari sini
panjang dari merah ini ke sini. Itu misalnya sama aja kayak M tambah M. Nah, terus ditanyakan vektor yang dalam ini berapa nilainya, vektor yang luar ini berapa nilainya. Caranya, misal ini A, yang ini B. Sesuai ya, misalnya vektor yang warna merah ini nilainya panjangnya A, vektor yang ungu ini panjangnya B, terus yang coklat ini D, yang pink ini C. Ini caranya dikalikannya silang. Sekarang kita fokus ke yang dalam dulu aja ya. Jadi fokus ke sini. Yang coklat nggak usah dipeduliin, jadi cuma sampai sini. Oke. Sekarang dari situ kita mau hitung nih C-nya berapa. Caranya C sama dengan gini. A kali N, carinya silang. Jadi yang sini dikalikan ke sana, yang sini dikalikan ke sana. Terus yang tengah dikalikan jumlah dua-duanya. Oke. Jadi vektor C dikalikan M tambah N, M tambah N, itu sama dengan ini sama dengan A-nya dikali silangnya itu N, A-nya dengan N yang di seberangnya, A kali N, A kali N, ditambah yang B, silangnya M, jadi B kali M. B kali M. Nah, kalau mau langsung cari, berarti C ini sama dengan A kali N, A kali N ditambah B kali M. Tapi yang ini kan kali ya, lewatin sama dengan jadi bagi per M plus N. M plus N. Ini ya. Kok coklat? M. Oke, ini rumus. Ini kalau yang dalamnya.
Yang dalam seperti ini. Kalau yang luar gimana? Caranya sama aja, cuman kita pakai tengahnya itu yang A ini. A ini yang jadi di tengah, jadi posisi C ini diganti A. Terus nanti, jadi sama aja, cuman kita anggap si C-nya ini nggak ada. C-nya nggak ada. Berarti posisi C ini alias yang di tengah, kan ini di pinggir, D di pinggir, D di pinggir, A-nya di tengah. Berarti yang di tengah sama dengan yang di tengah dikali jumlah semuanya ini sama dengan yang di ujung alias B ini dikali ini ditambah ini dikali sini. Ya, misalnya anggap C-nya nggak ada. Tadi kan karena untuk fokus yang di sini, anggap yang D-nya nggak ada. Tapi karena untuk fokus untuk mencari yang di luar ini, kita anggap C-nya nggak ada ya. Jadi hanya A, B, dan D. Sekarang aku buat A, A dikali, ini kan M plus N. Ini dari sini, A ke ujung yang satunya ini M plus N. A ujung yang lain juga M plus N. Berarti jumlahin aja. M plus N. Aku kasih titik aja ya, biar nggak bingung nanti M plus N-nya yang mana, gimana gitu. Kalau misalnya ini, ya udah aku kasih warna aja ya, sesuai warnanya ya. Jadi maksudnya M plus N yang ini, itu yang dari sini ke sini. Terus ditambah lagi M yang merah ini. M plus N yang sebenarnya intinya sama aja caranya. Kan yang tengah dikaliin panjang dari ujung ke ujung. Terus sama dengan yang ujung ini dikaliin silangnya. B ini kan sama dengan ini kali sini. Kenapa kalau yang tadi ini kali sini? Karena yang tengah C. Kalau ini kan yang tengah A. Jadi yang B tadi awalnya kan dikali dari tengah ke ujung satunya. Sekarang ini B ini dari tengah ke ujung satunya. Jadinya B dikali M plus N terus kita tambah yang satunya D kali dari tengah ke ujung yang lain B. Itu berarti M plus N juga ya. D kali M plus N. M N. Oke. Jadi gini ya. Nanti tinggal dimasukin aja angkanya satu-satu, nanti ketemu nilainya berapa. Oke. Intinya sama aja, ini sama kayak yang di atas ini. Cuma ntar kalau udah dimasukin angkanya, misalnya nyari yang A ini. Berarti ntar tinggal dipindah ruas. Nanti kalau misalnya nyari yang B,
Kalau udah ketemu angkanya, dimasukin semua, ntar ujung-ujungnya pindah ruas persamaan operasi biasa. Oke? Sebentar dulu ya. Ya, kalau sudah paham semua kan ya? Udah. Jadi ini ya, yang kuning ini itu rumus intinya. Maksudnya tengah dikali semuanya sama dengan yang pinggir, salah satu yang pinggir dikali silangnya, terus pinggir lainnya kali silangnya gitu. Nanti kalau misalnya ditanyakan yang A ini, misalnya salah satu pinggir ini tinggal dimasukin semua angkanya, ntar pindah ruas macam-macam jadi. Tapi ini salah satu cara cepatnya yang ada di biru ini. Gitu. Kalau di luar tadi kan D ya. Jadi ntar ini pindah ruas. Jadinya yang ini. Oh, bentar. A dikali M plus N ditambah M plus N kita tutup. Nah, salah. Dikurangi B-nya. B-nya kan ini positif ya. Pindah ruas jadi min B kali M plus N sama dengan D kali M plus N. Nah, udah. Nanti kalau dicari nilai D-nya, berarti nanti ini M plus N-nya jadi bagi. Tulis lagi yang di atasnya ini. A kali M plus N ditambah M plus N terus dikurangi B dikali M plus N dibagi M. Yap.
M plus N. Ini M plus N-nya pindah ruas. Jadi bagi, karena ini kali kan ya. Jadi bagi M plus N. N. Oke, sama dengan D. Jadi kalau ditanya panjang D-nya berapa, berarti sudah ketemu. Gitu. Jadi kalau misalnya D sama dengan, kan bisa aja ya, di kiri sama kanan sama aja. Kalau misalnya di sini D sama dengan gitu. Bisa aja gini tulisannya. D sama dengan, ini D. D sama dengan A kali yang ini. A dikali yang ini dikurang yang pinggir satunya, A-nya dikali total, karena dia di tengah ya, jadi semuanya. Terus B dikali yang tengah ke ujung yang lain, dibagi yang ini. Sama dengan D. Ya, ini ya, jadinya. Tahu. Ini. Sama aja sih kalau misalnya ini. Gini. Gitu. Aku kasih warna biru lagi ya. Gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Berarti habis ini tinggal operasi skalar. Operasi skalar sebenarnya gampang ya. Nanti tinggal sama aja kayak menghitung tadi vektor yang kelipatan dari vektor lain. Itu sebenarnya operasi skalar. Nanti aku jelasin lagi. Dan ini ya clear ador. Kita buat teksnya operasi skalar. Atau perkalian vektor dengan skalar ya semuanya. Nah ini gimana ya itu saya. Misalnya ada vektor, aku pakai ilustrasi gambar vektornya supaya lebih bisa dimengerti gitu harapannya. Oke ya, lanjut. Terus dikalikan suatu vektor sehingga hasilnya seperti ini. Yang ininya. Nah, yang ungu ini itu kita misalin Q lagi. Terus yang merah kita misalin P lagi. Nah, operasi skalar itu contohnya kayak P, vektor P dikali suatu koefisien ya. Nah, koefisien bisa kali satu bilangan skalar, jadi bilangan yang nggak ada arahnya, misalnya P-nya dikali 2, atau dikali 3, atau kali setengah. Oh iya, kali setengah juga bisa ya. Kalau dikali setengah itu berarti ntar hasilnya bakal lebih pendek, tapi arahnya sama. Kalau dikali minus, arahnya berlawanan. Kalau dikalinya kurang dari 1, kayak setengah, seperempat gitu, jadi lebih pendek. Terus vektor P dikali sesuatu skalar itu sama dengan vektor yang lain. Di sini aku misalin vektor Q. Gitu. Ini operasi skalarnya. Atau bisa juga dibilang Q
Q sama dengan K, suatu bilangan skalar, dikali vektor P. Jadi ini hanya kelipatannya. Misalnya kalau vektor P-nya ini 3, 4. Nah, terus kalau dikaliin suatu bilangan K-nya, K sama dengan 2. Nggak usah 2, terlalu itu. Sini aku misalin 2 ya. Kelas berapa, Pen? Ya? Sekolah kelas berapa? Bentar. Belum sekolah. Suaranya aku kencengin dulu. Sorry. Berapa? Gimana? Ya. Gini ya. Karena ini kan arahnya ke kanan, terus ke atas, plus. Oke, K-nya di sini aku misalin setengah aja. Kalau 2 kan ntar tinggal langsung dikaliin 2. Terus habis itu jadinya langsung 4 sama 8. Nah, kalau di sini aku tanyain R, jika vektor R sama dengan setengah dari vektor K kali vektor P, K-nya ini pakai yang setengah. Kalau ini K-nya nggak setengah ya, karena vektor Q-nya lebih panjang dari vektor P, tapi arahnya sama, berarti dia positif, terus K-nya harus lebih dari 1. Ini kalau di sini aku pakai yang K-nya ini, jadi vektor R-nya sama dengan setengah dikali vektor P-nya kan 2, 4. 2, 4. Jadi hasilnya ini semuanya dikali setengah ya, yang atas maupun yang bawah. Vektor R sama dengan setengah dikali 2, 1. Terus setengah dikali 4, 2. Oke. Setengah kali 4, 2. 2-nya yang jelas. Gini aja. Jadi vektor R ini setengah, 1, 2. Jadi kalau dalam vektor satuan, 1 I topi ditambah 2 J topi. Ini semuanya masih yang 2 dimensi ya. Nanti kalau ada lagi yang 3 dimensi, terakhir itu Z. K topi. Nah, K topi ini melambangkan sumbu Z. Jadi kalau di koordinat kartesius itu ada X, Y, Z gitu ya. Kalau sumbu X itu yang I topi, Y-nya yang J topi, kalau K-nya itu Z. K topinya itu Z. Jadi kalau 3 dimensi kayak ada ke atas, ke depan, ke samping gitu. Terus ini sudah ya, seperti ini. Kalau misalnya kini kita pakai yang K sama dengan K-nya sama dengan 3/2. 3/2 kan lebih dari 1 ya, 1,5. Terus
karena positif berarti arahnya sama. Kalau misalnya nggak digambarin sama gambarnya ya. Diketahui vektor P ini kalau dikalikan dengan 3/2 itu berapa? Vektor Q, tentukan vektor Q-nya. Jadi caranya vektor Q sama dengan 3/2 dikali vektor P-nya itu 24. 2, ini 4. Ini bukan 2 per ya. Jadi yang kayak ini nih. I topi, J topi. Bisa juga ditulis langsung 3/2 dikali 2 I topi tambah 4 J topi bisa. Nanti hasilnya langsung sama aja. Nih, aku pakai 2 caranya ya. Misalnya kalau pakai yang kayak ini di atas ini. Jadi 3/2 kali 2 itu hasilnya 3. 3/2 dikali 4 hasilnya 6. Ya. Terus habis itu 3/2-nya ini ini kita kaliin pakai vektor satuan. 2 sama 2 I topi ditambah 4 J topi. Apa hasilnya sama? Kita cek ya. Sama dengan 3/2 kali 2, 3 I topi mirip C. 3 I topi ditambah 3/2 kali 4, 6 J topi. Oke, ini kan sama ya? Topi. Sama dengan ini. Oke, jadi caranya pakai yang seperti ini atau yang seperti ini itu sama aja. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak. Oke. Oh iya, slide-nya masih kelihatan kan? Masih. Oke, makasih. Sekarang kita mau bahas proyeksi vektor. Oh iya, proyeksi vektor itu ada yang proyeksi skalar sama ada yang proyeksi vektor. Jadi kalau skalar itu sesuai sama yang aku bilang tadi, skalar itu hanya panjangnya aja. Dan kalau vektor itu berarti dia modelin arahnya juga. Wah, betul dong. Ya, lanjut. Ada yang proyeksinya dalam bentuk skalar, ada yang proyeksinya dalam bentuk vektor. Yang sini dalam bentuk skalarnya aja. Terus di sini, masih biru ya? Ganti warnanya. Nah, kalau di sininya itu
proyeksi vektor. Coklat aja. Jadi kalau skalar sesuai tadi itu nilai besarnya hanya panjang. Kalau vektor dia pedulinya sama panjang sama arahnya. Jadi diperhatikan panjangnya sama arahnya. Iya. Jadi vektornya ada dua, ada yang panjang aja, ada yang panjang dan arah. Jadi panjang yang ini, skalar ini, itu akan selalu bilangan real. Ya. Contohnya kayak ada dua vektor. Gambar vektornya lagi. Vektor ini sama vektor nah, untuk tahu proyeksinya, proyeksi itu maksudnya gimana sih? Misalnya yang ungu ini kita proyeksikan terhadap sudut, misalnya yang gampang aja ya, 60 derajat. 60 derajat. Sudutnya 60 derajat. Proyeksinya ini yang ungu ini kita proyeksikan 60 derajat terhadap yang biru. Ntar jadinya yang ungu itu ada di sini. Nih. Ada di sini. Coba tulis. Nah, jadi dia ada di sini. Oh, bentar. Coba garis lurus ya. Ini kuningnya harusnya lurus. Nah, diproyeksikan jadinya di sini. Oke. Jadi ungu yang miring ini kita proyeksikan jadi lurus ini. Diproyeksikan terhadap yang biru ya. Kalau yang biru ini kita misalkan vektor B, warnanya biru. Yang biru ini vektor B, yang ungu itu vektor A. Berarti istilahnya kalau misalnya angin jadi di bawah, seperti yang aku gambar tadi, itu proyeksi vektor A terhadap vektor B. Jadi, yang warna kuning ini B-nya aku kasih kelihatan sedikit ya. Kita kasih gambar. Aku catat. Proyeksi vektor. Proyeksi. Warna kuning dulu ya. Maksudnya warna kuning ini, yang garis kuning ini merupakan proyeksi vektor
A terhadap vektor B. Oke. Ya, ini itu proyeksi vektor A terhadap vektor B. Cara menghitungnya gimana kalau misalnya ditanyakan proyeksi skalar atau proyeksi ortogonal ya? Dari vektor A terhadap vektor B, berapa caranya? Caranya gimana? Cara ngitungnya itu jadi panjangnya itu adalah panjang dari vektor A perkalian dot dengan vektor B dibagi panjang dari vektor B. Maksudnya itu vektor yang diproyeksikan panjangnya, panjang dari proyeksi, hasil proyeksi, kuning, panjang dari vektor A diproyeksikan terhadap vektor B itu sama dengan panjang atau nilai mutlak dari panjang dari vektor A dikali vektor B, B-nya warna biru, B-nya dibagi panjang vektor B. Ini ya. Jadi panjang proyeksi vektor A terhadap B, maksudnya yang ungu ini diproyeksikan ke sini, itu sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B. Nanti perkalian dot, itu aku kasih tahu caranya ya. Misalnya kalau perkalian dot tuh kayak gini. A-nya itu 2 itopi ditambah itopi kayak tadi ya yang udah aku kasih tahu di atas atau sumbu X gitu kalau misalnya digambarkan di koordinat, tambah 3 J topi, terus B-nya misalnya 4 itopi, ditambah 5 J topi. Nah, kalau perkalian dot dari vektor A dengan vektor B itu hasilnya skalar ya, karena vektor dikali vektor hasilnya skalar. Kalau skalar kali vektor hasilnya vektor. Kayak yang tadi yang P sama dengan yang dikaliin ada K-nya itu. R sama dengan K kali P itu kan K-nya skalar, P-nya vektor. Hasilnya kan vektor juga yang R tadi. Kalau ini vektornya dikali dotnya sama vektor, jadinya skalar. Jadi yang I ini kan 4. I-nya ini 2. Berarti 2 kali 4. 2 kali 4 ditambah 3 kali 5. Tanda 35 jadinya.
Oke ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu, nanti aku lanjutin lagi. Tadi udah banyak. Gimana, teman-teman? Gimana? Sudah? Aku lanjut lagi ya. Jadi ini sebentar. Oke ya. Kita lanjut lagi ke yang operasi vektor. Warnanya coklat. Nah, ini ya. Oh ya, diingat ya kalau tanda mutlak ini, tanda kayak pagarnya gini. Pagar ini tuh maksudnya panjang. Kalau vektor A warnanya kuning. Ini proyeksi vektor ya. Jadi nanti hasilnya kalau ini tuh bilangan bulat. Misalnya kayak bisa aja hasilnya 3 atau -4 atau setengah gitu. Atau setengah akar 5. Ini contoh-contoh hasil dari hanya panjang, alias proyeksi skalar atau proyeksi ortogonal. Kalau nanti proyeksinya proyeksi vektor, jadi hasilnya ada yang topi J-topi gitu. Caranya, oh no, bukan pakai ini. A terhadap B sama dengan ini A kali B per panjang vektor B ini kuning. Ini kurung ya. Ini kurung, bukan tanda kayak pagar gitu. Terus habis itu dikaliin sama vektor B. Maksudnya kalau misal, ini ingat ya, B-nya ada kuadrat.
kayak gini. Bentar. B-nya kayak gini. B kuadrat. Yes. Ini B-nya ada kuadratnya. Jadi, nanti kalau hasilnya ini, yang di dalam kurung ini kan bilangan bulat ya. Karena ini kali ini skalar. Maksudnya ini bilangan real. Nanti ini kali ini skalar, ini kali ini kuadrat juga skalar, nanti hasilnya juga kayak gini. Atau gini gitu. Bukan yang ada I atau J gitu. Terus nanti kan yang B ini kan yang ada I sama J gitu. Atau kalau misalnya digambarin dalam sini ya bisa 2, bisa 4, 5 gitu ya. Jadi yang dalamnya ini kan hasilnya skalar dikaliin B, misal kayak akuin tadi ya, hasilnya ini gak usah 5 deh, 4 aja. Biar gampang hitungnya nanti akar, gak usah akar-akar. Tapi kalau ada akar, di soal nanti kemungkinan juga ada yang soal yang munculin panjangnya dalam bentuk akar. Tapi ini gak perlu, gak apa-apa, gak usah takut angka yang jelek, kan dikuadratin. Jadi B kuadrat, panjang B, biru, hitam. Panjang B kuadrat kan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kuadrat tambah ini kuadrat. 16 ditambah 25 sama dengan 41. Nah, terus A kali B, A dot B ini 2 kali 4, 8. 3 kali 5, 15. Wow, pecahan juga ya. Tapi nggak apa-apa sih. 8 tambah 15, 2, 3. Nanti bentuknya sederhana itu gitu. Ini angkanya aku misalin ya, jadi agak pecahan. Jadi agak kurang enak, makanya nggak bilangan bulat. Ini 41, ini 23. Berarti A dot B-nya 41 per 23 dikali B-nya kan 4I topi, 5J topi. 4I topi tambah 5J topi. Oke. Nah, kalau kayak gini, ada yang sudah hasilnya sudah gini, misalnya hasilnya ini udah gini, hasilnya ini. Ada soal yang mau jawabannya kamu kaliin dulu, jadi 41 per 23 kali 4, jadi 164 per 23 itu pi, terus 412 per 23 kali 5, jadi 205 per 23 J topi, ditambahin jadi 164 per 23 itu pi tambah 205 per 23 J topi. Ada juga yang cukup gini. Tapi biasanya kalau angkanya kurang bagus kayak gini, nggak bisa disederhanain lagi, bentuknya kayak gini jawabannya, tergantung soalnya ya. Sudah, kita simpan dulu. Oke. Oh ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya udah ya mencakup semua. Definisi vektor yang sama, panjang dan arahnya yang sama. Terus tadi bahas juga operasi vektor, penjumlahan sama pengurangan vektor. Kalau selisih itu ya sama aja kayak pengurangan ya. Terus resultan sama aja kayak penjumlahan. Terus ada vektor posisi yang tadi dimulainya dari titik 0.
Terus ada pembagian dua vektor, yang ada yang pembagian ke dalam, yang tadi itu di tengah-tengah antara dua vektor, sama pembagian keluar yang di luar dari dua vektor tadi. Di situ ada juga syarat vektor yang segaris sama yang tegak lurus. Kalau segaris itu merupakan kelipatan dari vektor yang lainnya. Misalnya satunya 2 itopi, 3 jetopi, satunya 4 itopi, 6 jetopi. Berarti yang pertama itu merupakan setengah dari yang kedua tadi kan. Berarti vektor yang pertama dan kedua yang aku sebutin tadi itu segaris. Terus vektor yang tegak lurus, cos θ-nya harus sama dengan 0 karena sudut yang mengapit kan 90 derajat. Cos dari 90 derajat itu 0. Nanti aku tunjukin tabel trigonometrinya, tapi bisa banyak di internet juga ada. Terus kalau untuk mencari sudut dari dua vektor, itu juga tadi udah aku kasih tahu dari bahas yang syarat vektor segaris ya. Cos dari sudut yang diapit itu harus sama dengan A kali B. Ini kayak gini. Kalinya yang kayak gini ya. A dot B per panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Maksudnya panjang dari kedua vektornya itu dikalikan. Itu hasilnya merupakan cos, masih cos ya, belum sudutnya. Masih cos dari sudut yang mengapit. Nanti tahu sudut yang mengapit dari mana, nanti ketahuan kalau misalnya cos setengah akar 2, oh berarti sudutnya 45 derajat. Cos setengah akar 3, berarti sudutnya 30 derajat. Cos setengah berarti sudutnya 60 derajat. Cos 0 berarti sudutnya 90 derajat. Nanti ada di tabel trigonometri. 90 derajat. Iya. Kalau cosnya 1, berarti sudutnya 0 derajat. Berarti itu segaris ya. Proyeksi vektor. Ini ya, proyeksi skalar sama proyeksi vektor. Jadi kalau skalar itu dalam bentuk angka, kayak ini ada 3, setengah akar 5, setengah akar berapa, sepertiga akar berapa gitu. Kalau proyeksinya yang dalam bentuk vektor, itu ada, masih ada ini. Itopi, jetopi itu. Atau bisa juga yang dari ke atas bawah gini. Yang tadi kan bisa sama aja. Pokoknya yang di atas itu jadi I, kalau yang di bawah itu C. Nah, ini juga bisa 3 ya. 3 ada I, ada J, nanti ada K, topi. K itu sebenarnya sumbu Z, maksudnya kayak kalau ngelihat kotak pensil gitu. Jadi kan ada yang ke kanan, ada yang ke bawah, ada yang ke depan ke arah kamu gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya sama aja, hampir sama kalau yang 2 dimensi sama 3 dimensi. Cuman bedanya nanti angkanya ada lebih lagi. Jadi kalau misalnya A kali B, ini ada K topinya ya. Misalnya ini 1 K topi gitu. Ini 1 K topi. Atau langsung aja K. Kalau misalnya ini langsung ditambah J, berarti ini maksudnya 1 ya. 1 J topi. Terus kalau misalnya aku kasih di sini tambah K topi. Gitu. Terus ini ditambah bawahnya 2 K topi. Itu maksudnya, berarti ntar kamu setelah tambahin ini kali ini nanti yang atas K topinya kali bawah K topinya. 1 kali 2. Berarti tadi 2. Nanti ini di sini ketambahan 2. Terus nanti ini jadinya 25. Gitu. Terus yang B-nya ini panjangnya pakai itu juga Pythagoras juga kalau misalnya mencari diagonal ruang. Jadi kan ini kuadrat ditambah ini kuadrat, tapi tadi tambah ke topinya 2 kan ya. 2 kuadrat. Berarti ini nanti ditambahin 4. Ingat itu masih panjang B yang dikuadratin ya. Kalau mau cari panjang B-nya aja untuk yang ini, itu berarti diakarin nanti hasilnya.
Ini kalau ketambahan 2 jadi 43. Terus nanti di sininya nanti 43/25. Terus habis itu di sininya ada 2K topinya. Udah gitu aja bedanya di situ. Jadi ketambahan angkanya, nanti panjangnya juga ditambahin lagi, terus sininya juga ditambahin lagi gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Aku bahas vektor ya. Tadi bahasnya vektor. Vektor. Panjang. Nah, vektor ini tadi kita sudah bahas, aku lagi-lagi rangkumannya sambil aku tulis ya. Ada definisi vektor. Vektor yang sama panjang. Ukurannya dikecilin. Sama panjang. Vektor yang sama panjang tadi. Terus kita bahas juga tadi vektor posisi. Ada vektor posisi. Vektor posisi. Terus habis itu ada lagi operasi vektor. Vektor. Terus habis itu juga bahas pembagian 2 vektor. Pakai warna coklat aja. X. Pembagian 2 vektor. Terus kita tadi juga bahas syarat vektor. Syarat vektor yang segaris dan tegak lurus. Vektor segaris. Vektornya ada 2. Tadi ada yang segaris. Segaris. Ada juga yang tegak lurus. Nah, terus kita juga tadi bahas sudut 2 vektor tadi masuk juga. Warna ini aja.
Terus kita juga bahas ini dulu ya. Operasi skalar tadi masuk di sini, terus proyeksi vektor. Warna apa ya? Orange aja. Jadi di semester 2 ini kan bahasnya hanya satu bab vektor aja, tapi bercabangnya banyak banget ya. Terus habis itu vektor yang sama panjang tadi syaratnya itu ya vektor yang sama tidak ada panjangnya. Vektor yang sama. Vektor yang sama ini panjang dan arahnya sama. Panjang dan arah sama. Terus vektor posisi itu yang dimulai dari titik 0,0. Terus kalau operasi vektor tadi ada tambah, kurang, ada perkalian. Perkaliannya juga perkalian dot, maksudnya ada yang sesama vektor dengan vektor yang menghasilkan skalar. Terus habis itu ada juga yang skalar kali vektor hasilin vektor. Terus kalau pengurangan vektor itu sebenarnya kayak penjumlahan, tapi vektor yang sebelum tanda minus itu dijadiin lawannya, arahnya yang kebalikannya gitu. Terus sudut dua vektor. Oh ya, operasi vektor ini bisa pakai IJ juga ya. Tadi aku kasih tahu IJ-nya itu dalam bentuk vektor satuan itu atau IJ itu yang masih perkalian. Kalau penjumlahan pengurangan sebenarnya juga bisa. Terus caranya sama kayak perkalian vektor dengan vektor. Tapi ingat kalau minus tandanya minus juga ya. Pokoknya tandanya itu jangan sampai tiba-tiba ganti. Misalnya harusnya plus tapi jadinya minus gitu. Tanpa kamu kasih minus lagi di luarnya. Terus sudut dua vektor tadi yang pakai cos theta sama dengan hasil kali dotnya per panjang, hasil kali panjang masing-masing vektor. Terus proyeksi vektor ada yang dalam bentuk skalar, ada yang dalam bentuk vektor. Proyeksi yang dalam bentuk skalar hasilnya bilangan real kayak setengah akar 2. Terus habis itu akar 2 juga bisa. Terus habis itu kalau yang dalam bentuk vektor masih ada I sama J-nya atau ada topinya juga kalau misalnya dia yang 3 dimensi. Caranya sama aja, bedanya tadi udah aku sebutin di mana. Terus kalau vektor ada 2, ada segaris ada tegak lurus. Kalau yang segaris itu kelipatannya. Terus kalau yang tegak lurus itu sudutnya 90 derajat atau hasil kali dotnya itu 0. Alasannya udah aku sebutin tadi. Terus pembagian dua vektor ini ada yang pembagian di luar, ada yang pembagi di dalam. Kalau yang di luar tadi ada 2 vektor gini, itu baginya di sini. Kalau yang bagi di dalam ada 2 vektor gini, baginya di tengah ini. Pokoknya intinya, kalau ada 2 vektor gini, di tengahnya ada di sini, garis ini, yang tengah dikaliin panjang total sama dengan yang di pinggir sini, kaliin panjang dari tengah ke pinggir satunya, terus ditambah yang pinggir sini kali tengah dari panjang satunya. Itu nanti bisa dibolak-balik lah rumusnya. Kamu masukin yang diketahui, nanti tinggal yang ditanyakan. Nah, itu nanti ada pakai operasi hitung biasa. Oke, gitu aja singkatnya. Kalau ada yang ditanyakan.
Bisa lewat chat aja atau langsung. Oh ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Semangat PAT-nya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oh ya, kalau kan kita udah belajar nih ya. Bukan hanya sekarang aja, sebelum-sebelumnya udah mengerjakan tugas juga itu udah termasuk belajar, udah termasuk berusaha ikhtiar kita ya. Terus habis itu kita nanti mengerjakan, terus udah berdoa, udah tinggal terima hasilnya apapun hasilnya. Yang penting udah berusaha maksimal, oke? Ini udah semester 2 ya. Tinggal 3 semester lagi yang dipakai untuk rapatnya Sen. Oh iya, untuk yang belum kelas 10, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan aja ya. Hmm. 2 menit lagi ya. Makasih ya teman-teman yang udah nyempatin waktunya untuk ikut gabung di kelas diskusi Nisa ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Semangat, sukses selalu untuk kita semua. Bye. Sampai ketemu kembali ya. Nanti kemungkinan kalau aku ada kelas diskusi lainnya, mungkin nggak seluruh matematika peminatan, mungkin nanti ada mata lainnya juga, oke? Ya, makasih. Aku juga seneng bisa sharing-sharing gini. Oke, aku tutup dulu ya Zoom-nya. Dah. Dadah. Dah.